baru ataupun apa, terserah, yang penting tampilannya seperti ini ya. Habis itu klik titik 3 yang ada di pojok atas, status laporan baca gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin membaca chat dari pinjol gitu loh, Anda sebelum membaca itu, ketika sudah membiru dari warna abu-abu ke biru, itu debt collector sudah bisa memastikan Anda telah membaca. Berarti dia beranggapan pesan ini telah sampai. Kalau Anda tidak menanggapi, hal penting di sini adalah ini, peraturan lanjutan ya. Di sini ada pilihannya semuanya, mulai blokir pesan, akun tak dikenal, blokir panggilan yang tidak dikenal gitu loh. Contoh panggilan telepon dari debt collector gitu. Ini saya mau tunjukkan caranya ya buat teman-teman semuanya, supaya Anda tidak download aplikasi lagi, supaya Anda tidak capek-capek lagi, Bang, menghadapi debt collector. Habis itu memblok panggilan tidak dikenal supaya kita tidak diteror. Habis itu men-setting WhatsApp kita supaya semuanya tetap aman, tidak ada nomor-nomor baru yang masuk, yang berkeliaran segala macam untuk menakut-nakuti kita. Ya, itu yang teman-teman butuhkan semuanya. Oke, saya akan ajarkan Anda bagaimana cara menghadapi debt collector dan habis itu memblokir panggilan-panggilan tidak dikenal tanpa perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Ya, kayaknya itu yang Anda butuhkan gitu loh. Kenapa saya sampaikan tadi aplikasi yang tidak jelas itu? Banyak mengirimkan informasi kepada si pinjol, banyak mengirimkan informasi kepada debt collector yang mana bisa diakses oleh siapapun yang mengetahui nomormu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, hari ini saya ajarkan, teman-teman boleh lihat dan simakin juga sampai habis, dan jangan lupa juga untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan dulu. Nah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Yang paling pertama mungkin menghadapi debt collector, terutama via WhatsApp, via email, via telepon. Ya, tak jarang teman-teman di sini mungkin kebingungan bagaimana cara menghadapinya, Bang, gitu loh. Apakah telepon ini wajib diangkat? Apakah WhatsApp ini wajib dibalas? Email ini wajib direspon gitu loh. Kalau kata wajib sih nggak ada yang wajib ya, karena mereka kan tugasnya mengingatkan. Ya kan, kalau kita sudah diingatkan ya sudah gitu, tinggal dari diri kita bagaimana peringatan yang mereka kirim. Apakah duit kita sudah ada atau belum gitu loh ya. Kenapa saya sangat melarang teman-teman semuanya untuk berkomunikasi via telepon gitu loh. Sebenarnya larangan itu tergantung dari nilai teman-teman semuanya ya. Teman-teman yang menilai situasinya seperti apa. Kalau teman-teman sudah tahu telepon itu berdering, yang ada kita malah dicaci maki, dampak dari caci maki mereka itu nantinya malah berefek ke kehidupan pribadi kita, kehidupan sehari-hari kita, ya alangkah baiknya memang itu diblokir saja gitu loh. Itu jalur yang paling tepat gitu kan, atau kita abaikan saja gitu loh. Itu jalur yang paling tepat gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur karena kita sudah tahu gitu loh kan, kita terlanjur mengangkat dan habis itu yang kita dengar malah ocehan dan caci maki, segera aja matikan gitu loh. Ya teman-teman semuanya, Anda yang menilai begitu menghadapi debt collector. Karena kalau kita hadapi dengan cara, oh maaf, oh jangan ya, sabar dulu ya, saya lagi usaha ini segala, yang ada kita malah dicaci maki dan dihina. Menghadapi debt collector via WhatsApp juga hampir sama. Hal-hal itu gitu loh. Kita kan bisa nilai tuh, yang mereka kirim seperti apa, yang mereka tanyakan seperti apa. Bagaimana dengan kita? Kita mampu nggak seketika itu? Kalau misalnya kita mampu ya nggak ada masalah, ya kita lanjutkan aja pembayarannya gitu loh. Ya kan, tapi kalau kita tidak mampu, ya mungkin kita bisa abaikan dulu gitu loh. Kita bisa lihat juga chat-chat WhatsApp yang dikirim itu tak jarang juga lebih sering ancaman dan intimidasi, yang mana itu berpotensi mengganggu kepemikiran Anda semuanya. Ya, habis itu email itu apa sih yang mau direspon? Kan kadang-kadang teman-teman sering tuh mendapatkan somasi, Bang, kami dapatkan somasi, Bang, ini ada label dari lawyernya, ada label dari penasihat hukumnya dan segala macam. Oke, label itu nggak ada masalah, tapi yang diingatkan apa di dalam hal itu? Mengingatkan tagihan, meminta untuk membayar. Oke, kita sejak awal pengen bayar kan, yang jadi kendala kan duit kita nggak ada. Ya, ini harus dibalas nggak, Bang? Kita mau balasnya pakai apa? Mereka ngirimnya dengan bahasa hukum, apakah kita mau ikutin bahasa hukum juga? Sementara kapasitas kita bukan orang hukum. Kita balas dengan tulisan biasa segala macam. Yakin mereka akan merespon? Yakin mereka akan menerima alasan kita? Nggak yakin. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, untuk menghadapi debt collector via telepon, WhatsApp, dan email, rasa saya lebih baik ya
kayak air mengalir aja lah teman-teman. Nggak usah terlalu Anda hiraukan, nggak usah terlalu Anda pikirkan. Sekarang yang paling terpenting bagaimana Anda bertahan hidup dan Anda bisa mengumpulkan duit. Itu yang paling terpenting. Ya, habis itu lagi cara memblokir panggilan tidak dikenal gitu loh. Memblokir panggilan yang tidak dikenal gitu loh. Contoh panggilan telepon dari debt collector gitu. Ini saya mau tunjukkan caranya ya buat teman-teman semuanya, supaya Anda tidak download aplikasi lagi, supaya Anda tidak capek-capek lagi, Bang. Oh, saya pakai aplikasi ini, Bang. Aplikasi ini, Bang. Tricolor, Bang. Get Kontak, Bang. Ada lagi tuh, Bang. Aplikasi di Play Store dan segala aplikasi itu, teman-teman. Itu banyak banget scamming sekarang gitu loh. Banyak banget yang kecurangan yang terjadi dari pengembangnya gitu loh. Terkadang Anda menginstal tujuan Anda untuk memblok panggilan tidak dikenal supaya mengatasi dan segala macam, tapi banyak sisi negatifnya ya. Apalagi aplikasi-aplikasi yang tidak jelas itu gitu loh. Sedangkan aplikasi yang jelas aja itu malah membuka data identitas Anda lebih jelas lagi. Oke, caranya supaya Anda bisa memblok panggilan tidak dikenal dan tidak perlu mendownload aplikasi, Anda simain video ini sampai habis, teman-teman. Blokir panggilan tanpa perlu kita menggunakan aplikasi ya teman-teman semuanya. Anda bisa lihat di sini, Anda terutama itu bisa masuk dulu ke log panggilan teman-teman semuanya. Di sini kan sudah ada, kita bisa panggilan terbaru ataupun apa terserah, yang penting tampilannya seperti ini ya. Habis itu klik titik 3 yang ada di pojok atas. Ini akan berbeda di setiap ponsel. Nanti kalau misalnya handphone Anda berbeda, mungkin Anda bisa scroll dulu ke Google di mana letaknya. Ada yang di dalam pengaturan langsung, ada juga yang di luar khusus di pengaturan log. Di sini ini sudah dijelaskan, ini sudah detail semuanya apa yang mau Anda cari di sini teman-teman. Misalnya Anda tidak pengen ada pemanggilan-pemanggilan yang tidak jelas gitu loh. Misalnya Anda tidak pengen ada pemanggilan-pemanggilan spam gitu loh, atau Anda pengen memblokir nomornya saja. Kalau blokir nomor, Anda lihat di sini ada panggilan tag, terjemah langsung, rekam panggilan, keterangan panggilan, blokir nomor, ya sudah. Udah pastinya Anda akan blokir nomor. Ya, habis itu di sini ID pemanggil dan proteksi spam Anda harus aktifkan di sini supaya jangan nanti ada nomor-nomor yang tidak jelas dari sistem, dari apa. Yang penting Anda aktifkan ini dan aktifkan juga untuk blokir nomor yang tidak dikenal. Ini tidak perlu lagi Anda pakai aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Yang pastinya ini aman teman-teman, daripada Anda menggunakan aplikasi kayak yang saya bilangin tadi di video, kayak Get Kontak dan segala macam. Itu aplikasi yang makin memperluas identitas Anda gitu loh. Bagusan hal-hal ini aja gitu loh. Ini jauh lebih bagus karena sudah tersedia di setiap ponsel Anda masing-masing. Ya, teman semuanya, untuk kita mengatur WhatsApp kita gitu loh. Tadi kan sudah tuh dari panggilan telepon sudah kita jelaskan juga, dan sekarang untuk mengatur WhatsApp. Di sini banyak teman-teman yang mengabaikan soal pengaturan dari WhatsApp ini, terutama pengaturan privasi teman-teman semuanya. Supaya Anda tidak dihubungi oleh nomor-nomor yang tidak dikenal, sebenarnya WhatsApp ini sudah memperbaharui dari aturan-aturan mereka dan segi pengamanannya yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Di sini teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Sini ada mulai dari tentang saya, tautan, status, laporan baca gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin membaca chat dari pinjol gitu loh, Anda sebelum membaca itu pastikan laporan baca ini Anda matikan dulu teman-teman, karena di sana akan diberikan pemberitahuan nanti. Dia kan ada tuh tandanya centang biru 2 ya, centang biru ya. Jadi ketika sudah membiru dari warna abu-abu ke biru, itu debt collector sudah bisa memastikan Anda telah membaca. Berarti dia beranggapan pesan ini telah sampai. Kalau Anda tidak menanggapi hal itu, Anda hanya membaca tapi Anda tidak menanggapi, Anda akan diteror habis-habisan. Makanya pastikan ini dulu, jangan sampai aktif seperti ini dimatikan aja teman-teman semuanya ya. Dan habis itu ini juga penting teman-teman, ini timer pesan default ini sangat penting juga. Misalnya pesan itu cuma bisa bertahan selama 24 jam, pesan itu cuma bisa bertahan selama 7 hari misalnya gitu, daripada memenuhi memori telepon Anda. Yang paling terpenting ada di sini teman-teman. Yang paling terpenting di sini adalah ini, peraturan lanjutan ya. Di sini ada pilihannya semuanya, mulai blokir pesan, akun tak dikenal,
Habis itu di sini ada juga lindungi alamat IP dalam panggilan. Habis itu nonaktifkan pretinjau tautan. Ini sangat membantu Anda gitu loh. Selain nanti dari Google Protect juga sangat dibutuhkan. Nanti kalau teman-teman belum ada nanti bisa download. Kalau sudah ada nanti bisa juga Anda aktifkan aja ya teman-teman. Yang paling pertama di sini blokir pesan dan akun tidak dikenal. Untuk melindungi akun Anda dan mengikat kinerja perangkat, WhatsApp akan memblokir pesan dari akun tak dikenal jika melebihi volume tertentu. Blokir aja teman-teman semuanya. Ya nanti dia nggak bisa lagi spam-spam yang tidak jelas. Ya akun-akun yang tidak dikenal gitu loh. Habis itu lindungi alamat IP kita. Ini penting juga teman-teman. Supaya handphone kita tidak disadap dalam mereka menelpon gitu loh. Misalnya mereka menelpon via WhatsApp, habis itu tanpa sepengetahuan kita ada aplikasi yang bekerja di balik itu untuk melacak semuanya gitu loh. Jadi ini bisa mencegah orang-orang mengetahui lokasi tempat pemanggilan. Ini akan diteruskan melalui server WhatsApp gitu. Yang jelas ini sudah aman teman-teman. Jadi nggak akan lagi orang mengetahui kamu mengangkat telepon itu berada di lokasi mana, di tempat mana dan segala macam. Ini penting ya teman-teman ya. Ini melindungi alamat ini sangat penting teman-teman dalam pemanggilan, karena paling biasa mereka menyerang itu ketika berkomunikasi via telepon. Tanpa Anda sadari mereka bisa mengakses hal itu gitu ya teman-teman semuanya ya. Habis itu nonaktifkan pratinjau tautan. Ini juga membantu melindungi alamat IP Anda agar tidak terdeteksi oleh situs web pihak ketiga. Pratinjau untuk tautan yang Anda bagikan di chat tidak lagi dibuat. Ini bagus. Ini tiga peraturan ini sangat penting ketika teman-teman mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Ini adalah aturan yang sangat penting dan ini harus aktif di WhatsApp Anda, terutama di smartphone Anda buat teman-teman semuanya ya. Peraturan Anda nanti masuk ke peraturan, masuk ke privasi, habis itu cari lanjutan dan Anda pastikan pemeriksaan privasi di sini itu memang sudah cukup aman teman-teman semuanya. Ini juga Anda pastikan dan nanti Anda pelajari aja. Ya, aplikasi ini kalau ada di handphone teman-teman semuanya itu sangat berbahaya teman-teman semuanya. Selain satu aplikasi yang sangat berbahaya yang saat ini saya yakin di sebagian besar itu ada di handphone teman-teman semuanya. Aplikasi ini mampu menunjukkan identitasmu atau menambah informasi tentang dirimu, terutama yang baru telat bayar, baru galbay pinjol, supaya debt collector sangat mudah untuk menemukanmu. Bahkan ya, pekerjaan terbarumu aja debt collector bisa tahu. Kamu tidak mengajukan tempat kerjamu, tapi dia bisa tahu di mana kamu bekerja. Bahkan informasi terbaru mereka sebagian besar akan mendapatkan di sana. Tolong simain video ini sampai habis. Segera hapus aplikasi itu kalau ada di dalam handphone teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya yang belum mensupport silahkan disupport. Aplikasi ini kalau ada di handphone teman-teman semuanya itu sangat berbahaya teman-teman semuanya. Selain aplikasi ini ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, aplikasi ini dia mampu untuk memblok panggilan spam dan dia mampu memberitahu ini telepon dari siapa dan nomor siapa. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, aplikasi ini mampu menunjukkan identitasmu lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Ini berbahaya teman-teman. Aplikasi Get Kontak yang selalu teman-teman gunakan untuk memblok nomor baru, untuk memblok panggilan-panggilan spam. Kan sering teman-teman menggunakannya. Aplikasi itu aplikasi untuk memblokir nomor-nomor yang tidak jelas, nomor-nomor baru dan segala macam. Tapi aplikasi itu juga mampu menunjukkan identitasmu. Karena banyak data-data di kontakmu itu, orang-orang yang di kontakmu itu menyimpan nomormu dengan nama yang berbeda-beda. Tak jarang mereka juga menyimpan dengan nama identitas-identitas, mulai dari tempat kerjamu, mulai dari tempat biasa kamu nongkrong, kamu yang menjadi pelanggan di kafe ini, menjadi pelanggan di toko ini, bermacam-macam versi aplikasi ini mampu mengungkap identitasmu untuk debt collector melakukan penekanan. Ya, makanya
tadi saya mendapatkan satu informasi dari teman kita juga, dari subscriber kita juga, dari follower kita juga. Bahkan dia tahu bang, saya belanja di toko mana aja, saya menjadi pelanggan di toko mana aja. Bahkan dia tahu di mana tempat saya biasa nongkrong. Ya, kita saking lamanya kita nongkrong di suatu tempat nyaman, kita berkenalan dengan ownernya atau pegawainya dan segala macam, sudah pasti orang-orang itu menyimpan nomor kita, nama habis itu disebutkan pelanggan KP ini. Ya, atau disebutkan pelanggan KP ini, atau disebutkan alamatnya di sini bla 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 segala macam. Pasti terjadi. Kalau nggak percaya, silahkan cek teman-teman yang masih tersimpan rapi get kontaknya di handphone teman-teman semuanya. Silahkan cek. Nomor Anda itu ditagar, di-tag, disimpan dengan istilah nama apa. Ya, ini sangat berbahaya teman-teman. Kenapa ini saya bilangin berbahaya? Karena debt collector akan menambah bahan untuk melakukan pengancaman terhadap Anda, sehingga seakan-akan debt collector beneran sudah melacak Anda dimanapun Anda berada. Padahal mereka mengambil dari hal tadi. Ya, misalnya dia sampaikan, kamu kalau tidak melakukan pembayaran, nanti kami datangi ke KPA, ke KPB misalnya kayak gitu. Kamu kalau tidak melakukan pembayaran, saya akan cari identitasmu karena kemarin kamu baru habis belanja di toko ini. Ya. Karena setiap orang yang menyimpan nomormu, kalau kamu mempunyai get kontak akan memberitahu kepada orang-orang yang pernah mencari tahu tentang identitas atau namamu. Ini bahaya teman-teman. Ini aplikasi yang menurut saya sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi positifnya. Ya, kalau sisi positifnya sih oke-oke aja gitu loh. Ya, mungkin orang bisa melihat ini benaran orangnya nyata, penipuan atau segala macam, kan tergantung dari orang yang menyimpan. Ya kan? Tapi kalau sisi negatifnya, ya, itu berbahaya banget teman-teman. Apalagi teman-teman ini ya, ini mohon maaf kita keluar konteks dulu. Apalagi teman-teman suami atau istri. Kalau si suami lagi ngecek nomor istri, kalau ada orang yang menyimpan, terkadang kan orang yang nakal-nakal ini kan banyak. Ya, orang nakal ini banyak. Dia menyimpan nama istrimu dengan love, mami, mama dan segala macam. Ini akan menjadi bumerang dalam rumah tangga. Ya kan, padahal orang yang menyimpan ini entah siapa, dia entah di mana, dia mungkin seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai suami pasti menduga ini selingkuhan dari istri kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ada orang yang menyimpan nomor suami kita dengan nama yang berbeda juga, dengan inisial-inisial khusus, ini akan menjadi bumerang dalam rumah tanggamu juga. Ya. Selain ini digunakan oleh debt collector untuk bahan tambahan untuk dalam mengancam, tapi ini juga memicu suatu pertengkaran dalam rumah tangga. Aplikasi ini sangat berbahaya teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya, kalau dirasa tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu penting, saya sarankan teman-teman semuanya menghapus aplikasi itu. Dan menghapus tag nama yang telah dibikin orang-orang itu kan ada di dalam itu. Anda nanti bisa keluar dan hapus tag yang inisialnya mengarah kepada Anda hapus saja. Yang tidak cocok gitu loh. Ya, yang tidak sebut, yang tidak jelas lagi gitu loh. Silahkan Anda hapus teman-teman semuanya. Ya, itulah yang selalu digunakan oleh debt collector, yang mana katanya dia sudah melakukan pelacakan lokasi, menelusuri rumah, tempat kerja, tempat nongkrong dan segala macam. Bahkan kapan Anda belanja, di toko mana Anda baru belanja, beli baju, beli apa, itu mereka pasti akan tahu teman-teman. Ya, mula tahunya dari sana teman-teman. Selain dari aplikasi itu, ada lagi yang bocor. Ya, mungkin teman-teman juga bingung juga tuh, kenapa bang saya sudah ganti nomor? Saya sudah ganti nomor saya sudah nomor baru, saya sudah hapus WA juga dan segala. Tapi debt collector juga tetap tahu. Kenapa ya? Ada apa ya? Coba teman-teman pikirkan lagi. Ini data, walaupun kita sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, masih belum aman. Sama sekali masih belum aman. Ya, masih banyak pelelangan data pribadi, salah satunya dari provider Telkomsel. Saya sangat miris banget gitu loh. Masa sekelas pinjol masang iklan sama Telkomsel. Telkomsel yang mempromosikan, mulai dari My Telkomselnya sampai melalui sarana pribadi. Kalau seingat saya dulu, ya, OJK menyampaikan pinjol dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi. Sekarang terang-terangan mereka masang iklan, entah menjalin kerjasama dengan provider Telkomsel ini atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap hari kita pasti mendapatkan promosi
kita bisa melakukan peminjaman dengan limit dan nominal yang sangat luar biasa. Ini membangun jebakan yang luas, yang mana pada akhirnya orang-orang akan terpengaruh dan orang-orang pasti akan ada yang terjebak dengan hal ini. Bahkan paling parah teman-teman, bukan hanya semata pesan yang dikirim melalui SMS saja, bahkan mereka langsung menelpon. Ya, langsung menelpon menggunakan robot kayak gitu loh, langsung mempromosikan produk mereka. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman nggak usah heran ketika Anda mengganti nomor tapi mereka tetap tahu nomor baru Anda, ya udah, data itu tetap bocor. Anda mendaftar dengan nick yang sama, Anda mendaftar dengan kakak yang sama. Apa yang harus dilakukan, Bang? Yang harus dilakukan dua hal yang saya sampaikan tadi. Kamu hapus aplikasi Get Kontak yang ada di handphonemu, dan kamu jangan mendaftar dengan menggunakan nick yang sama. Mungkin bisa dipakai nick saudara atau siapa gitu loh. Ya, itu jauh lebih aman buat kedepannya. Ini semua teman-teman bukan untuk pelarian kita tidak membayar hutang di pinjol, tidak, tapi lebih kepada memberikan kenyamanan terhadap pikiran kita supaya kamu bisa bekerja dengan fokus, berusaha dengan fokus, mengumpulkan uangnya nanti menegosiasi hutang yang ada. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan mengenai pelacakan lokasi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mini Bro nih. Wassalam.